Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa lagi di bulan pertengahan Oktober dan sangat senang di mana kita semua dapat berkumpul dan mendengarkan firman-Mu yang hidup dalam acara kebaktian doa di hari Rabu malam ini. Nggak sangka bahwa sekarang ini gelapnya cepat sekali dan sudah mulai permulaan musim fall. Musim sudah berubah, tetapi kita beruntung bahwa Tuhan kita selalu mencintai kita walaupun musim selalu berubah-ubah dan berganti. Itulah unik kita semua yang sudah dianggap menjadi anak-anak Tuhan. Dan marilah kita fokus dan pikiran kita semua untuk saat teduh di malam hari ini. Nats panggilan untuk malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 25 ayat 5 yang berbunyi, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Datanglah kau sumber berkat, buat hatiku bernyanyi. Kemurahan-Mu mengalir, memanggilku memuji. Ajarkanku hidup merdu, pujian kudus sorgawi. Ku mau memuji namanya, Juru Selamat ku kasih. Kasih-Mu memberkatiku di sepanjang jalanku, dan tangan-Mu menuntunku, hantarku ke rumah-Mu. Yesus datang mencariku saat sesat darimu. Dari bahyaku direnggut, darahnya menebusku. Datanglah Raja, datanglah Raja damai, dengarlah pujian kami. Datanglah sumber berkat, datanglah Kau Raja, datanglah Raja damai, dengarlah pujian kami. Datanglah sumber berkat. Betapa besar anugerah-Mu, ku berhutang jiwaku. Kebaikan-Mu menawanku, dekat selalu padamu. Seringkali ku menyimpang, meninggalkan
Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Bapa, kami semua sangat bersyukur atas kesetiaan-Mu yang selalu menyertai kami. Di malam hari ini kami sangat ingin mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Jose yang bertopik Bau Harum Kristus. Kami ingin fokuskan pikiran dan kami semua ingin mendengar firman-Mu yang hidup dan menjadi pedoman bagi kami semua. Firman yang diambil dari buku 2 Korintus pasal 2, kami berdoa supaya firman-Mu ini menjadi blessing kepada kita semua yang mendengar dan juga melakukannya. Berkati Pak Jose yang selalu sudah menyisihkan waktunya untuk kita semua. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian, salam damai sejahtera kepada kita semua. Kiranya saudara pada malam hari ini kita dapat datang berkumpul dengan hati yang haus dan lapar, untuk sekali lagi kita menerima firman yang kita boleh diteguhkan. Saudara, kita akan melanjutkan secara perenungan kita dari surat 2 Korintus, pasal yang kedua, ayat 14 sampai 17. Dan hari ini saudara kita akan merenungkan akan satu tema, yaitu bau harum Kristus. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana semestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian saudara firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan minta pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Allah Roh Kudus boleh menolong kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, mungkin kami telah sibuk dengan kesibukan kami dalam bekerja, melakukan kegiatan kami, dan kami rindu Tuhan dalam firman Tuhan. Hari ini kami boleh sekali lagi mendapatkan berkat-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita itu dengan ada berbagai macam indera. Ada indera penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan juga penciuman. Nah, saudara, indera penciuman ini sering sekali kita anggap sepele, tapi sebenarnya mempunyai peranan yang penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba saudara bayangin ketika kita mencium bau yang harum, ketika misalkan seperti gambar ini, ya seorang anak kecil yang mencium bunga yang wangi sekali. Bagaimana rasanya saudara kalau kita mencium bunga-bunga wangi? Wah, rasanya hati pun juga jadi cukup jadi rasanya enak gitu melihat bunganya dan juga melihat mencium baunya yang begitu fresh. Itu juga kita merasa juga ikutan wah, ikut senang juga. Nah, saudara, bagi ibu-ibu yang masak di dapur, ada bau yang lain yang misalkan masak makanan. Nah, saudara, biasa ketika ibu-ibu tiap hari masak gitu ya, wah, masakannya enak sekali. Kadang-kadang keluarganya pun itu belum melihat makanannya. Tapi dari baunya saja sudah bisa menebak. Wah, ini pasti enak ini. Jadi saudara, dari aroma itu saja, ketika kita menciumnya, hati aja kadang-kadang udah bisa bikin enak. Kadang-kadang bisa membangkitkan selera lapar kita, ya selera makan kita. Jadi kayak mau makan itu baunya enak sekali. Bau makanannya. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau bau yang kita cium itu sesuatu yang tidak baik? Misalnya, bau sampah yang menumpuk, bau bangkai, atau bau pakaian kotor kita yang belum cuci beberapa hari. Nah, saudara, ketika hidung kita itu menangkap bau yang busuk, secara spontan kita langsung bereaksi, bukan? Kita mungkin langsung tutup hidung kita menjauh dan kita nggak tahan berlama-lama di situ. Kita bilang, ini bau sekali.
Ini bau yang nggak enak ini pasti akan membuat kita itu menjauh. Ya kita nggak mau deket-deket dengan yang bau. Kita kalau bisa tahan nafas kita nggak mau bernafas. Tapi bau yang harum itu justru membuat orang mau deket kan. Ini kita cium bau makanan, kita akan datengin makanan itu bau apa sih? Kita mencium bau yang nyaman, ruangan yang wangi. Wah, kita bisa nyaman dan kita mau di sana daripada ruangan yang bau. Saudara tahu nggak? Kita bahwa manusia itu, kehidupan kita manusia itu juga dalam tanda kutip, saudara dikatakan ada bau di hadapan sesama juga, saudara. Bukan bau fisik ya, tapi bau secara rohani yang dalam tanda kutip itu aroma ya. Dari sikap kita, dari kehidupan kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari, saudara itu juga ada satu aroma yang baik. Nah, saudara, makanya firman Tuhan hari ini dikatakan bau harum Kristus. Kita akan renungkan bagian ini. Karena penulis dari surat ini, saudara Paulus percaya bahwa sesungguhnya kita ini sebagian anak Tuhan. Kita juga harus memancarkan satu bau harum Kristus yang artinya kehidupan kita itu juga harus dipenuhi oleh kasih, kerendahan hati, ketaatan kepada Tuhan. Pertanyaan yang kita renungkan bersama hari ini, bau apa yang keluar dari hidup kita? Apakah orang-orang di sekitar kita, ketika kita berada di tengah-tengah mereka, mereka mencium aroma kasih yang baik, mereka nyaman, ada pengampunan, ada kebaikan Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita. Mereka senang dengan kita. Ataukah aroma yang sebaliknya, yang penuh kemarahan, kepahitan, egois, atau sesuatu yang membuat orang lain tuh menjauh dari kita, nggak nyaman sama kita. Ketika kita hadir, kita langsung pergi. Orang langsung pergi, tidak mau dekat-dekat kita karena kita ada aroma-aroma yang tidak baik, orang takut sama kita. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama apa sih artinya bau harum Kristus dan bagaimana saudara kehidupan kita itu bisa menjadi aroma yang juga menyenangkan bagi Tuhan dan juga sesama. Ketika saudara kita melihat konteks dari bagian ini dari surat 2 Korintus, sebenarnya saat itu Paulus sedang mengalami situasi yang berat dalam pelayanannya dan dia meneruskan kepada jemaat sebagian di antaranya mulai meragukan dan menentangnya. Jadi saudara ada orang-orang di Korintus di sana yang mempertanyakan akan otoritas kerasulannya. Menuduhnya tidak layak sebagai rasul karena dia sering sekali menderita, sering ditolak dan hidupnya tampak penuh dengan kelemahan. Bayangkan saudara, seorang hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk Injil justru diragukan oleh orang-orang yang dilayaninya sendiri. Namun luar biasanya, dengan adanya tekanan-tekanan itu, Paulus nggak menjadi pahit. Ia tidak membela diri dengan marah, tapi dia bersyukur kepada Tuhan seperti yang dituliskan di bagian ini. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Paulus saudara ingin mengatakan, sekalipun aku pun ditolak, sekalipun pelayananku disalahpahami, aku tetap bersyukur. Sebab Tuhan sebenarnya sedang bekerja, dan Kristus tetap menang, dan Paulus adalah bagian dari kemenangannya. Nah, saudara, Em, Paulus sebenarnya kita mau belajar lebih jauh, saudara, maksudnya apa sih kemenangan dalam Kristus di bagian ini. Nah, saudara, sebenarnya Paulus sedang menggunakan satu gambaran yang kalau kita baca sebenarnya apa sih maksudnya. Paulus menggunakan satu gambaran yang kuat, saudara, yang penuh makna, yaitu pada zaman dahulu, saudara, ada namanya Roman Triumph. Jadi ada pawai kemenangan Romawi. Jadi ini ada satu peristiwa besar pada zaman itu ketika seorang jenderal Romawi itu berhasil mengalahkan musuhnya. Musuhnya udah kalah dan akhirnya mereka itu biasanya ada parade besar-besaran, ya. Ya mungkin saudara bisa kalau saudara di LA ini mungkin ada Rose Parade gitu ya di ketika Januari itu kan ada tahun baru ya di Pasadena. Nah, saudara mungkin bayanginnya seperti itu. Nah, tapi ini saudara momennya kalau misalkan si Jenderal Romawi itu sudah mengalahkan satu musuh ya dan akhirnya mereka itu parade gitu di tengah-tengah kota. Dan juga ada banyak kuda-kuda, prajurit-prajurit, semua mereka pada apa namanya berbaris berjalan dan orang-orang tuh menyorak-nyorakinya seperti gambar yang kita lihat ini.
Nah, saudara, sebenarnya pada saat itu ketika sang jenderal itu naik kereta juga ada banyak dihiasi juga bunga-bunga dan juga dupa yang dibakar. Jadi ada aroma saudara yang keluar. Jadi seluruh kota itu saudara bisa bayangkan ada wanginya. Jadi dipenuhi dengan aroma-aroma. Dan aroma itu saudara sebenarnya adalah bau kemenangan. Jadi ketika orang cium bau itu mereka tahu, wah, ini sesuatu adalah kemenangan. Jadi bagi sang jenderal dan juga tentaranya, ketika dia mencium bau itu, ya ketika mereka melakukan parade itu dan juga ada dupa yang dibakar, bau itu menandakan satu kehormatan, kejayaan, kemenangan, ya. Tapi namun bagi para tawanan perang, mungkin bagi musuhnya, mungkin yang ditawan, ketika mereka mencium bau itu, bau yang sama, itu adalah bau kematian. Saudara ngerti ya? Jadi bagi yang menang, mereka cium bau itu, ini adalah satu simbol kemenangan, kehormatan. Tapi bagi mereka yang menjadi tawanan perang, mereka yang kalah, ketika mereka mencium bau itu bau kematian. Padahal baunya sama. Mereka tahu sebenarnya mereka sebentar lagi akan dieksekusi. Mereka akan mati, mereka jadi tawanan perang dan mereka akan mati setelah mencium bau itu karena pemerintah Romawi pada saat itu sudah mendeklar kemenangan dan mereka akan mati. Nah, saudara, itu maksud dibalik dari beberapa ayat ini, saudara, maksud rohaninya, saudara ya. Nah, saudara, artinya kehidupan orang percaya bukan berarti bukan perjalanan yang kekalahan. Ya, walaupun kita ada banyak pergumulan, tapi kita, saudara, dikatakan kita itu sebenarnya perjalanan di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Nah, saudara, dalam pawai kemenangan itu, Tuhan memakai hidup kita untuk juga menyebarkan satu bau harum pengenalan akan Kristus kemanapun kita pergi. Kita itu sebenarnya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan saudara, setiap kali kita berada di mana-mana pun, saudara, kita itu seperti harusnya Kristus ada dalam hidup kita. Dan kita itu ketika kita berbicara, bersikap, bekerja, melayani, seharusnya orang-orang di sekitar kita itu mencium bau aroma Kristus itu yang harusnya berbeda. Sesuatu kita yang orang yang penuh kasih, yang penuh sabar, murah hati, rendah hati, yang penuh dengan pengampunan. Nah, saudara, namun menariknya, saudara, di sini bahwa sebenarnya bau harum Kristus itu tidak selalu diterima dengan cara yang sama. Kalau kita lihat dari 15-16, katakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, ya, bau harum. Dan di antara mereka binasa, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Nah, saudara, ini satu gambaran yang indah bahwa bagi mereka yang menerima Injil, bagi kita yang telah menerima Kristus, ini sebenarnya menjadi bau kehidupan. Kita menang dalam Kristus. Karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, hati kita telah disentuh oleh Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mempunyai satu kehidupan. Tapi bagi mereka yang menolak Kristus, bau yang sama itu justru menjadi sesuatu yang menyengat, bau kematian. Kenapa? Karena ini mengingatkan mereka akan dosa dan juga penghakiman. Kebenaran, saudara, dan kekudusan Kristus itu bisa membuat orang menolak akan Tuhan, merasa terganggu, bukan karena kita salah, tapi karena mereka menolak akan terang yang sejati. Saudara mungkin bisa kenal dengan orang-orang yang mungkin non-Kristen, ya, mereka bisa menolak akan orang-orang Kristen, mereka bisa menolak akan firman Tuhan, mereka menolak akan kebenaran. Mereka rasanya, wah, gitu ya, sesuatu yang tidak mau mereka dengar. Seperti bau yang tadi itu yang dimaksudkan, saudara. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen nggak mudah. Ya, kita nggak mudah. Kita dipanggil itu harus menjadi pembawa orang aroma Kristus. Tapi dalam dunia ini, saudara, nggak mudah karena banyak orang-orang yang mungkin juga nggak suka gitu dengan kita sebagai orang Kristen. Ketika mungkin saudara dengan ke tempat kerja saudara, ketemu mungkin saudara mempunyai satu komunitas yang lain. Mungkin ketika mereka tahu orang Kristen ya, mereka nggak suka. Mungkin mereka menganggap orang Kristen gimana, gimana, gimana gitu ya. Tapi saudara, bagaimanapun respon orang lain, kita nggak bisa mau menyenangkan setiap orang lain, bukan? Kita sudah diselamatkan dan itulah aroma Kristus, Kristus itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pembawa aroma Kristus, membawa kedamaian.
Nah, saudara, di bagian akhir, saudara, Paulus menutup satu bagian, katakan, tapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana semestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Paulus secara sekali lagi menyadari menjadi pembau bau harum Kristus itu bukanlah tugas yang ringan. Tidak semua orang sanggup, karena ini bukanlah tugas kemampuan manusia. Tapi saudara, kita tahu saudara, Tuhan telah memberikan anugerahnya, memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan sekali lagi saudara, tanpa Tuhan saudara, kita akan mengalami kesulitan. Tapi karena Tuhan menolong, Tuhan membimbing kita, menuntun kita saudara. Selama saudara kita mau memberi diri kita dibentuk saudara, kita akan terus saudara menjadi berkat, membawa damai, memberikan bau harum yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang em, di rumah kita, dimanapun, saudara. Seperti saudara mungkin di rumah mungkin ada air refreshener gitu ya, satu minyak wangi yang baik. Ketika saudara bawa itu masuk ke dalam satu ruangan, ruangan itu mungkin sebelumnya nggak ada baunya. Tapi ketika saudara ada di situ, ya, ruangan itu jadi wangi semuanya, dan orang-orang di sekitar ruangan itu menjadi mencium baunya dan merasakan, wah, ini wangi ya, ini nyaman ya, ini enaknya. Nah, saudara, kehidupan kita, saudara, seharusnya seperti itu juga. Ya, kita harus menjadi pembawa aroma Kristus, saudara, menjadi satu dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan saudara, bagaimana saudara kita ini sebagai anak Tuhan, supaya hidup kita itu benar-benar memancarkan aroma Kristus di dalam dunia ini. Saudara, yang pertama, bahwa harum Kristus itu muncul, itu bisa ada kalau kita hidupi dekat dengan Tuhan sendiri, kalau kita hidupi dengan Kristus. Kita nggak mungkin, saudara, kita itu bisa mengeluarkan aroma Kristus kalau kita itu jarang dekat dengan Tuhan. Seperti, saudara, pakaian yang direndam. Saudara, kalau misalkan namanya apa ya, softener atau sesuatu minyak wangi, saudara, ketika saudara cuci baju gitu ya. Saudara, kalau pakai softener, kalau semakin lama direndam gitu ya, lalu pakai pakai ininya, pakai softenernya gitu ya, maka aromanya akan semakin kuat, bukan? Tapi kalau saudara nggak pakai, ya mungkin nggak ada baunya. Ya cuci mungkin cuma pakai air doang, tidak ada. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Semakin kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan dalam doa, dalam firman, dalam ibadah, kita dekat dengan Tuhan. Maka saudara, semakin kuat bau harum Kristus itu tercium dari hidup kita, saudara. Orang-orang makin mulai merasa, wow, ini benar-benar orang yang baik, orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, orang-orang yang sayang sama Tuhan, orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Kita nggak usah ngomong apa-apa, saudara. Orang lain tahu kok. Ya, kita nggak usah bilang, aku ini baca Alkitab setiap hari, aku ini nggak pernah bolos ibadah selama setiap minggu. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong-ngomong gitu ya. Orang bisa merasakan dari cara mungkin kita ngomong, dari cara kita merespon, dari cara kita memberikan ketika kita berbicara, itu orang bisa tahu bahwa kita itu dekat sama Tuhan atau tidak. Makanya saudara, kita itu harus sungguh-sungguh secara hidupnya kita jaga dekat sama Tuhan. Sebaliknya, kalau misalkan kita hidupnya jauh dari Tuhan, kita jarang datang kepada Tuhan, mudah marah, mudah tersinggung, nggak mau mengampuni, maka saudara, aroma yang baik itu bisa berubah menjadi bau yang nggak sedap, bau kepahitan, bau dosa, bau keegoisan. Saudara, sekali lagi, orang nggak perlu apa namanya melihat bagaimana orang bisa tahu, bisa merasakan nih, wah, ini orang ada sesuatu yang nggak bener nih, ada kepahitan dalam dirinya, begitu egois, kok bisa cepat marah, kok responnya seperti ini. Apakah orang saudara mau dekat sekali lagi dengan orang-orang yang misalkan mudah marah, mudah tersinggung, nggak mau mengampuni, yang galak mungkin? Kita mungkin akan menjaga jarak, kita akan menjaga distance kita karena baunya mungkin nggak enak gitu ya. Tapi dengan orang-orang yang baik, yang sangat dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan memberikan impact yang baik, saudara, kepada orang-orang itu. Makanya, saudara, dalam Yohanes 15 ayat 4 berkata,
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Kalau kita saudara ingin mau berbau harum bagi Tuhan dan sesama, maka kita harus tinggal dekat dengan sumber keharuman itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua, saudara, bau harum Kristus itu tampak dari karakter sikap kita dimanapun kita berada. Aroma Kristus itu, saudara, kita keluar dari sikap hidup kita yang nyata setiap hari. Ketika saudara kita sabar, misalkan saudara sabar dengan orang-orang yang sulit sekalipun. Ketika saudara kita tetap lembut dengan orang-orang, mungkin kita disakiti, kita nggak balas dengan kejahatan. Ketika saudara mungkin harus jujur melakukan sesuatu, mungkin ada kesempatan orang-orang pada curang. Itu, saudara, saat kita itu benar-benar memancarkan bau harum Kristus. Dunia ini, saudara, penuh dengan bau-bau yang tidak sedap, bau kebencian, bau kemarahan, bau iri hati, dan bau kepalsuan. Tapi saudara, di tengah dunia yang seperti itu, Tuhan ingin kita hadir. Sekali lagi, bawa aroma yang berbeda, saudara. Kita itu harus membawa aroma yang berbeda dari aroma-aroma yang lain. Aroma kedamaian, aroma pengharapan, aroma kasih. Mungkin saudara kita nggak sadar, tapi ketika orang lain melihat ketulusan kita, melihat kesetiaan kita, melihat kerendahan hati saudara, mereka saudara bisa berkata dalam hati, ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Ada satu keharuman yang menyenangkan. Nah, saudara, itulah bau yang Kristus yang mereka cium dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, bau harum itu juga harus nyata di dalam rumah kita. Saudara, tempat pertama di mana aroma harus tercium, saudara, aroma Kristus itu harus tercium adalah di rumah kita sendiri. Jangan sampai seperti ini, saudara. Aroma kita itu sebenarnya bau sekali. Lalu ketika ke gereja, wah, pakai parfum yang lain gimana gitu ya. Yang sopan, yang lembut, yang ramah, yang kelihatannya begitu wow, baik sekali. Tapi ketika di rumah, dengan mungkin keluarga, pasangan, orang tua, anak, mantu, ya, menantu, ya, kita mudah marah, ketus, keras, cuek terhadap keluarga. Tapi di gereja 180 derajat. Rasanya baik sekali. Rasanya penuh dengan lemah lembut, penuh dengan kasih, tapi di rumah orang melihat berbeda. Nah, saudara, ini jadi batu sandungan, ya. Ingatlah, saudara, dalam keluarga kita, dalam pasangan, anak-anak cucu, saudara. Itu yang paling dekat dengan kita, dan mereka itu mencium aroma kita setiap hari, dan mereka melihatnya dan merasakannya. Jadi, saudara, ketika di rumah, apakah mereka itu mencium aroma kasih yang baik, ataukah sebaliknya? Nah, saudara, saya rindu setiap kita di rumah hari ini juga menjadikan di rumah kita, saudara, jadi ada satu keharuman Kristus yang memenuhi setiap ruangan. Mungkin kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling mengampuni. Nah, saudara, kiranya saudara lewat firman Tuhan hari ini, saudara, kita merenungkan, saudara, dan kita harus berefleksi juga, saudara. Kita harus bertanya dengan diri kita masing-masing. Kita berpikir nih, sejauh ini sampai saat ini, saudara, bau apa yang keluar dari dalam kehidupan kita saat ini? Apakah itu pleasant, sesuatu yang baik? Apakah orang lain ketika mencium, apa namanya, ketika kita itu sedang berbicara dengan orang lain, kita melakukan dalam pelayanan kita, dalam gereja, dalam tempat kerja kita, dimanapun, apakah ada aroma Kristus yang baik, ataukah malah sebaliknya? Saya berdoa, saudara, agar sungguh kita tetap membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan kita terus menjaga diri kita juga, mungkin kalau ada salah, kita memohon ampun sama Tuhan. Dan kita mau Roh Kudus terus sendiri yang boleh terus menolong kita, memperbaharui hidup kita, terus boleh menjadi seperti Kristus. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saudara, dan kiranya Tuhan boleh menolong kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas malam hari ini, kami boleh sekali lagi merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh mencelikan kami dan juga boleh menolong kami sekali lagi agar kami dapat mengerti. Tuhan,
kami sungguh membutuhkan Engkau. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, membimbing kami, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami terus ya Tuhan pengharapan, sehingga sungguh dalam tutur kata kami dan tingkah laku kami boleh sekali lagi menyenangkan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama, terutama orang yang terdekat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di rumah kami. Terima kasih Tuhan, dan atas kami berdoa. Amin. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of vast domain, or be having sins. That's way I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of vast domain, or be having sins that's way. I'd rather have Jesus than anything this world affords Kasih Allah amat besar yang tak dapat ku
dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat bersama dan kita bersyukur saudara atas kebebasan beribadah dan kesempatan untuk melayani Tuhan yang Tuhan berikan di negeri ini. Saudara, kita sungguh bersyukur saudara atas kesempatan ini. Setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan dengan satu sukacita dan tidak rasa takut penganiayaan. Saudara, bagi di beberapa tempat lain mungkin mengalami kesulitan, kita mau bersyukur sama Tuhan atas kesempatan ini. Bersyukur saudara karena Tuhan selalu menyertai, menolong, dan tidak pernah meninggalkan kita dan keluarga kita. Mari kita mau berdoa syukur saudara karena Tuhan baik.
Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul, yang sakit, yang lemah, yang kesepian, agar Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan. Berdoa juga saudara bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan juga mengalami kesulitan ekonomi, agar Tuhan boleh membuka jalan. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi relasi dalam keluarga yang mengalami keretakan, yang mengalami konflik, mengalami kesulitan dan tantangan, agar Tuhan sendiri boleh memulihkan dalam relasi ini. Berdoa saudara agar setiap keluarga boleh menjadi berkat di tengah lingkungan mereka, boleh menjadi saksi Kristus. Saudara, kita mau berdoa agar pertumbuhan gereja boleh bertumbuh dengan baik, baik secara rohani maupun secara jumlah, agar semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan dan jemaat Tuhan di ICLA boleh terus semakin rindu mengalami Tuhan, haus dan lapar bertumbuh. Kita juga mau berdoa, saudara mendukung berdoa, saudara untuk rapat pengurus pada minggu ini, saudara kita kiranya Tuhan sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana bagi setiap pengurus. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa saudara bagi penginjil Leonard Siddhartha, doa untuk penginjil Peter, dan juga seluruh jemaat yang melayani. Tuhan sini boleh memberkati, berikan kekuatan. Kita juga mau berdoa saudara bagi pelayanan anak, dari remaja, pemuda, dan dewasa, sampai yang sudah usinda. Tuhan sendiri boleh memberkati dan memberikan pertumbuhan bagi gerejanya. Kita mau berdoa.
Berikutnya, saudara, kita mau berdoa bagi para pemimpin di Amerika, dari presiden, pemerintah federal, dan juga setiap negara-negara bagian, agar diberikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dan juga mau berdoa, saudara, bagi para imigran dan juga minoritas di negara ini, agar mereka tetap juga boleh merasakan kasih dan perlindungan Tuhan, serta dapat menjadi saksi Kristus di tempat mereka berada. Kita berdoa. Yang terakhir, kita mau berdoa bagi para pemimpin dunia, agar mereka tidak dikuasai oleh keserakahan atau ambisi pribadi, tapi memiliki hati yang melayani rakyat. Dan juga saudara, kita tak lupa berdoa bagi Indonesia. Kita juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang dianiaya, yang mungkin mengalami kesulitan untuk beribadah, agar tetap kuat, setia, dan menjadi saksi di tengah tekanan. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa secara pribadi, mari kita membawa segala tantangan pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber berkat yang senantiasa memberkati kami, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami dengan waktu-Mu yang terbaik, dengan cara-Mu yang terbaik. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat berdoa syafaat bersama dengan saudara-saudara seiman yang di rumah. Mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, agar kami tetap terus dekat kepada-Mu, dan kami dapat terus ya Tuhan, terus setia di dalam kami berdoa, dan kami terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita semua berdoa, doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berikan berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita, pengharapan dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Sungguh bersyukur saudara dapat mengikutinya. Sampai bertemu saudara pada hari Minggu. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of vast domain, or be having sins. That's way I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's